Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi yang hari ini bisa mempelajari ilmu pengetahuan sosial IPS. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah pokok ekonomi di materi pembangunan berkelanjutan. Nah, saya ingin sekarang kita membahas materi di halaman 103, tema 3, potensi ekonomi lingkungan. Nah, di situ nanti kita bahas perubahan potensi sumber daya alam, terutama di Indonesia. Kalian buka dulu halaman 103. Sebelum itu di sini yang nggak masuk siapa? Abdullah sama Bintang. Abdullah, Bintang, Dimas. 3 orang. Oke, baik. Sebelum pelajaran dimulai, saya ingin ketua kelas pimpin doa. Kita masuk ke materi potensi ekonomi lingkungan di perubahan potensi sumber daya alam. Nah, di situ ada gambar ya. Di halaman 103 itu ada gambar hutan di Indonesia dan tambang di Indonesia. Apa yang membedakan antara hutan di Indonesia dan tambang di Indonesia? Itu sudah ada penjelasannya. Diteliti lagi. Apa? Ada yang bisa menjawab? Hah? Apa? Jangan ada masalah. Asal jawab juga nggak apa-apa. Apa yang membedakan? Hutan kekayaan Indonesia. Apa? Untuk hutan juga kekayaan Indonesia. Sementara yang penambangan kekayaan Indonesia. Ya. Kurang tepat. Nah, betul. Perbedaannya antara hutan di Indonesia dan tambang di Indonesia adalah sumber daya alam yang satu dapat diperbarui. Apa yang dapat diperbarui? Hutan. Nah, yang satu tambang di Indonesia itu tidak dapat diperbarui karena semakin lama semakin habis. Nggak bakal dan nggak akan numbuh lagi. Itu mengais tanah ke bawah kan, ngambil batu bara, emas dan lain-lain. Itu makanya tidak dapat diperbarui karena emas kan nggak bakal numbuh ya. Itu lama, harus membutuhkan waktu yang lama. Nah, kemudian perubahan potensi sumber daya alam. Nah, sumber daya alam bisa kita dapat di mana aja, di dalam tanah, air, permukaan tanah maupun di udara sekalipun. Nah, Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari ujung ke ujung. Siapa yang harus yang dapat berubah, yang berubahnya itu, yang dapat berubah sumber daya ya kita harus mampu mengolah potensi yang dimiliki negara Indonesia. Nah, potensi sumber daya alam di Indonesia. Apa itu sumber daya alam?
Apa? Potensi dimiliki manusia untuk betul. Itu potensi yang dimiliki manusia itu sendiri untuk memenuhi atau kebutuhan hidup manusia itu sendiri, kerja dan lain-lain. Nah, sumber daya alam ini belum dapat dimanfaatkan secara langsung pada waktu sekarang. Itu disebut potensi. Sumber daya alam yang belum bisa dimanfaatkan itu namanya potensi. Nah, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan atau kegunaan yang masih tersimpan atau belum dimanfaatkan. Nah, kalau sudah terwujud dan sudah dimanfaatkan namanya apa? Sumber daya namanya. Nah, untuk mewujudkan potensi menjadi sumber daya diperlukan teknologi, waktu, juga biaya, uang. Pada dasarnya seluruh komponen alam, tanah, air, udara, dan sinar matahari terutama itu merupakan potensi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Namun balik lagi, bagaimana manusia itu dapat mengelola dengan baik sumber daya alam yang disediakan oleh alam itu sendiri. Nah, berdasarkan sifat atau kelestariannya, sumber daya alam dapat digolongkan menjadi 3, apa aja? Nah, yang sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable resource, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable resource, dan sumber daya alam yang tidak akan habis. Apa contohnya sumber daya alam yang tidak akan habis? Air, betul. Betul. Tanah, permukaan tanah itu sumber daya alam yang tidak akan habis. Kalau tidak ada habis, matilah kita, ya kan? Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus dengan pemakaian yang wajar tidak akan habis. Contohnya tadi hutan Indonesia, misalnya kita menebang hutan, ya sesuai dengan yang pemerintah anjurkan gitu. Kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita, tidak berlebihan. Itu namanya sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, selain itu sumber daya alam ini juga dapat diremajakan kembali. Jadi ya tumbuh 1 atau 2 tahun itu akan tumbuh kembali. Juga kita harus mengkampanyekan tanam kembali. Itu misalnya setelah kita tebang, nah kita harus mengajak teman-teman kita untuk menanam kembali pohon yang sudah ditebang, kita tanam kembali. Jadi ya itu tidak akan habis. Nah, contohnya hutan, hewan, tumbuhan, udara, tanah, pertanian. Nah, kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang jika dipakai terus-menerus akan habis. Ini sumber daya alam ini tidak dapat diremajakan, akhirnya tidak dapat ditumbuh kembangkan. Contohnya itu minyak bumi, batu bara, barang tambang lainnya. Kan kalau minyak bumi, misalnya minyak bumi ada di mana? Di bawah. Di bawah mana? Di bawah. Hah? Di bawah apa? Di bawah, misalnya di bawah laut. Kalian pernah lihat nggak sih? Misalnya di TV itu ada berita. Itu di bawah laut tuh ada alat yang nanti yang ke bawah laut untuk ngorek-ngorek itu kerak bumi untuk dapat minyak bumi. Ya, dapatnya susah, makanya harganya mahal. Nah, karena itu makanya sumber daya alam ini tidak dapat diremajakan. Karena ya sudah semakin kita ambil ya semakin habis. Batu bara juga barang tambang. Nah, sumber daya alam yang tidak habis adalah sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun dimanfaatkan sebesar-besarnya. Contoh, nggak akan habis nih, sampai kapanpun, sampai dunia ini habis tuh. Cahaya matahari, angin, air, gelombang laut. Bahkan air katanya di Jakarta itu, maksudnya air akan menenggelamkan Jakarta tahun 2050. Ya saya tinggal tunggu aja. Belum kan? Itu sih beritanya ya, nggak tahu benar atau enggak dari para ahli. Nah, negara kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tolong dibaca sumber daya alam hutan,
pula terdapat negara. Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi juga bisa untuk menambah pendapatan negara. Hutan adalah tanah luas yang jadi banyak pepohonan. Hutan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan itu jenis pohon. Hutan berdasarkan iklim. Hutan berdasarkan iklim sebagai berikut: hutan dan tropis. Kepulauan Indonesia yang beriklim tropis ada memperoleh sinar matahari, memiliki curah hujan yang tinggi dan temperatur rata-rata tinggi. Berbagai macam jenis tumbuhan dapat tumbuh dengan mudah di daerah Indonesia dan membentuk hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki keragaman hayati yang melimpah dan menjadikannya baru-baru. Ini yang utama sekaligus rumah hidup dan berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Ciri-ciri pembangunan bervariasi lebar, daunnya hijau, banyak daun, dan terdapat tumbuhan spesifik, lumut, palem, dan pohon panjat jenis rotan. Nah, hutan musim selanjutnya dibaca. Kamu lihat yang kelas. Hutan musim terdapat di daerah tropis yang memiliki musim hujan dan musim kemarau. Hutan musim memiliki perbedaan kondisi musim hujan dan kemarau yang begitu mencolok. Rumahnya ada di hutan musim yang kemarau biasanya akan merambat dan musim hujan akan tumbuh dalam hujan. Tumbuhan yang mengalami adalah pohon jati dan pohon kapas. Hutan ini biasanya terdapat di dalam tanah berbunyi. Hutan ini banyak terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai di Jawa Tengah. Lanjut. Hutan bakau. Hutan sabana. Sabana adalah padang rumput yang diselilingi pepohonan dan terdapat semak belukar. Sabana kemudian dijumpai di negara dan digunakan sebagai lahan usaha peternakan sapi dan unta. Hutan bakau ada di sepanjang pantai. Hutan bakau mempunyai akar menjual mengenai air pada waktu air laut surut dan terendam pada waktu air laut pasang. Hutan bakau sangat penting karena menjadi tempat bagi berbagai jenis ikan dan binatang. Akar pohon bakau dilakukan karena ada air laut. Hutan bakau dapat ditemui di pantai Papua, Sumatera bagian timur, dan ada di pesisir Karimun. Nah, cara satu hutan berdasarkan iklim. Hutan hujan tropis. Ini adanya di mana aja nih hutan hujan tropis? Asia Tenggara. Betul. Karena Asia Tenggara itu iklimnya iklim tropis. Nah, kepulauan Indonesia yang beriklim tropis, salah satu dari Asia Tenggara tersebut, banyak memperoleh sinar matahari, juga memiliki curah hujan yang tinggi, serta temperatur rata-rata tinggi. Dan temperatur apapun ya, misalnya dingin, kalau dinginnya dingin, kalau panas ya panas banget. Nah, berbagai macam jenis tumbuhan dapat tumbuh dengan mudah di daratan Indonesia dan membentuk hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis memiliki keragaman hayati yang melimpah dan menjadikannya paru-paru dunia yang utama sekaligus tempat hidup berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Nah, kalau hutan itu kan sebagai paru-paru dunia. Kalau buku sebagai apa dunia? Jendela dunia. Nah, ciri-ciri pohonnya berdaun lebar, daunnya menghijau sepanjang tahun serta terdapat tumbuhan epifit, lumut, palem, dan pohon panjat sejenis rotan. Ini pohon-pohon jati nih, hutan-hutan tropis itu isinya. Nah, kemudian hutan musim terdapat di daerah tropis yang memiliki hujan dan musim kemarau. Di sini memiliki perbedaan kondisi pada musim hujan dan kemarau yang cukup mencolok karena tumbuhan yang ada di hutan ini biasanya akan meranggas pada musim hujan, juga akan tumbuh lebat kembali. Jadi kalau panas ya gugur semua, habis gitu tinggal batang-batangnya. Nah, kalau hujan itu bakal tumbuh sendiri. Jadi kayak mati suri gitu. Nah, tumbuhan yang mengalami peristiwa ini diantaranya pohon jati, pohon kapuk kayak ini yang buat bantal-bantal itu. Nah, hutan ini biasanya terdapat di daerah bertemperatur tinggi, misalnya ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Nusa Tenggara mana aja ini? Nusa Tenggara Timur, Barat, Selatan. Nah, hutan sabana. Sabana adalah padang rumput yang diselilingi perpohonan dan banyak terdapat semak belukar. Sabana umumnya dijumpai di Nusa Tenggara dan dimanfaatkan sebagai lahan usaha peternakan sapi dan kuda. Hutan sabana yang paling luas di mana ya?
Ini di Afrika ya, Afrika Selatan. Yang hutan bakau. Hutan bakau ada di sepanjang pantai. Kalian kalau nonton di TV itu Trans 7, Cibolang atau Bijak Petualang itu biasanya kan naik itu menelusuri hutan bakau dan naik perahu di samping di samping sepanjang pantai itu. Nah, hutan bakau ini atau pohon bakau fungsinya yaitu itu tadi, menahan dan merendam pasang surut air laut, terutama pasang ya. Jadi kalau pasang kan naik banget. Itu malam biasanya. Itu bisa kalau lagi pasang banget dia bisa berpotensi sebagai tsunami. Hutan bakau sangat penting karena menjadi tempat bagi berbagai jenis ikan dan udang. Akar pohon bakau juga dapat menahan abrasi air laut. Juga hutan bakau dapat ditemui di pantai Papua, Sumatera bagian timur, dan sepanjang pesisir Kalimantan. Kemudian hutan berdasarkan jenis pohon. Berdasarkan jenis pohon hutan yaitu ada hutan homogen. Apa hutan homogen? Hutan homogen adalah hutan yang hanya ditumbuhi satu jenis tumbuhan saja, misalnya hutan pinus dan hutan jati. Saya pernah ke hutan pinus itu biasanya cakep banget. Ditanamnya itu terstruktur, jadi misalnya jadi kayak kita melintasi jembatan yang pohon pinus, jadi kayak rumah gitu, jadi kayak lewat terowongan. Itu biasanya kalau ke Bandung atau ke Cibodas itu biasanya jadi spot foto loh. Kemudian ada hutan heterogen. Hutan heterogen adalah hutan yang ditumbuhi beraneka ragam jenis tumbuhan, misalnya hutan tropis. Tumbuhi beraneka ragam. Oh ini apa aja gitu. Random, tumbuhan random. Beraneka ragam jenis tumbuhan. Misalnya hutan tropis. Tadi hutan tropis kita bahas. Hutan tropis ya. Kemudian hutan berdasarkan fungsi. Jenis hutan berdasarkan fungsi ada 3. Hutan lindung, hutan suaka alam, dan hutan produksi. Hutan lindung itu hutan yang berfungsi untuk menjaga cadangan air tanah, mencegah banjir, dan melindungi tanah dari erosi. Nah, biasanya hutan lindung tuh ini di tanamannya, di tanaman pohonnya itu menyilang-nyilang kan ini fungsinya untuk mencegah banjir, menjaga cadangan air, dan melindungi tanah dari erosi. Hutan lindung biasanya gini, ini ke bawah, misalnya nyamping gini. Nah nanti pohonnya ditumbuhinnya tuh nyilang-nyilang, nanti di sini. Jadi nggak satu-satu. Enggak. Jadi misalnya ada air turun tuh, air turun nggak langsung berat gitu. Jadi ntar ada yang sini, ntar berendam di sini, ntar sini, ntar berendam di sini. Jadi nggak langsung turun ke bawah. Makanya fungsinya sebagai menjaga cadangan air tanah. Hutan suaka alam. Nah, hutan yang berfungsi sebagai pelindung jenis flora dan fauna tertentu. Biasanya ini dilindungi oleh polisi hutan ya. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk. Hutan suaka alam terdiri atas suaka marga satwa dan cagar alam. Nah isinya adalah ya hewan-hewan dilindungi biasanya atau tumbuhan dilindungi. Nah hutan produksi yang terakhir, hutan yang berfungsi untuk diambil hasilnya sebagai bahan produksi. Ya ini di hutan-hutan Kalimantan ini banyak untuk rotan dan damar, Jambi, daerah Jambi dan sekitarnya itu banyak. Kemudian sumber daya alam tambang, minyak bumi, batu bara, tembaga, bauksit, emas, perak, timah, biji besi, barang tambang lain. Ini kalau kalian memproduksi ini atau kerjasama sama orang lain untuk mengolah salah satu dari sumber daya alam
memastikan jarangnya. Maksudnya jarang itu kan nggak bisa setiap hari. Misalnya ini kan per periode. Kadang setahun juga, kadang dia karena minyak bumi kan nggak bisa langsung nggak bisa langsung dikeruk sekaligus. Sama seperti Freeport yang di Papua sana. Alhamdulillah Freeport kan udah 50 Indonesia, 50 Amerika. Kalau dulu tuh 100% Amerika. Jadi yang kita cuma dapat korbannya aja. Kita korban tanah, korban polusi udara, nyawa juga, karena kan itu diambil, ada yang ambil dari sumber daya manusianya dari Indonesia, ya walaupun kebanyakan dari Amerika. Kenapa pada waktu itu 100% Amerika? Karena ya Indonesia nggak tahu dan nggak paham cara ngolahnya. Walaupun banyak lulusan tambang, ya tapi Indonesia masih kebingungan untuk bagaimana mengelola tambang itu sendiri yang di Freeport itu. Nah makanya itu jadi 100% Amerika. Nah yang pas kemarin itu awalnya Pak Jokowi jadi pemimpin itu kan dicekam Amerika tuh. Jadi kita buat perjanjian kalau Freeport itu jadi 50% Amerika, 50% Indonesia. Hasilnya itu jadi 50-50, 50%. Jadinya mereka setuju. Juga sumber daya manusia kita dimanfaatkan. Jadi nggak semuanya Amerika gitu. Ada sebagian dari kita. Nah, minyak bumi, sumber daya alam tambang. Di sini dari proses penyaringan minyak diperoleh berbagai jenis bahan bakar. Minyak tanah, bensin, bensol. Bensol itu bahan bakar kapal terbang, dan aftur. Solar, aspal, satu bahan baku pengerasan jalan. Tambang minyak bumi terdapat di beberapa daerah, antara lain Dumai, Riau, Tarakan, Kalimantan Timur, dan Sorong, Papua. Batu bara. Batu bara berasal dari pengerasan sisa tumbuhan yang mati dan terendam berjuta-juta tahun lamanya. Makanya ini batu bara tuh periode gitu produksinya tuh. Warnanya coklat hingga hitam. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar mesin uap atau kereta api. Pada saat ini sedang dikembangkan kompor dengan bahan bakar batu bara. Kompor pakai batu bara. Daerah penghasil batu bara: Bukit Asam, Sumatera Selatan, Kota Baru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan, dan Umbiling, Sawalunto, Sumatera Barat. Saya tiba-tiba ingat ini ujian sematif. Kalian biasanya kisi-kisinya dikasih tahu nggak? Dikasih lembaran gitu. Iya sih. Soalnya enggak kan? Soalnya saya bikin. Udah sesuai banget tuh sama kisi-kisi. Jadi kalian pelajarin yang kisi-kisi. Biasanya dibaginya kapan? Udah biasa. Ada sih. Biasanya kita nanti. Saya juga isi-isi itu nanti sebutkan. Tapi kalau itu isi-isinya ada tentang dari Songo atau apa. Itu nanti ada. Disebutkan dari Songo. Tapi nanti kisi-kisinya tuh kalian disuruh baca. Kalau kisi-kisi sebelumnya kan ada indikator soal. Indikator soal itu maksudnya sebutkan atau menjelaskan tentang minyak bumi, atau kan sebutkan apa jenis-jenis bahan bakar minyak bumi. Nah kalau itu baca, jadi kalian harus baca. Tapi udah sesuai banget ya. Bukan karena saya yang mau ya, karena dari pihak kantornya itu yang suruh saya nggak ada indikator soal di formatnya. Jadi ya saya suruh itu. Itu udah berapa menit? 25. 25. Ya. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang sumber
sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, ada potensi sumber daya alam Indonesia. Nggak ada. Kalau begitu kalian pasti males ya, nanti gua ceritanya ada yang membahas kerajaan hidup. Enggak ya? Males. Ya saya juga sih sebenarnya. Kalau sejarah pasti tuh ingat dan bacanya itu yang males. Asik, ceritanya asik. Tapi kalau nonton, kalau dengerin ya boring, bosen, ngantuk pasti. Itu yang membuat saya bingung cara metodenya itu gimana untuk belajar. Apalagi temanya juga kerajaan semua. Nanti SMA kayaknya bisa lagi deh, biografi sendiri, sosiologi sendiri, ekonomi sendiri, sejarah juga sendiri. Ya sama aja bahasnya itu dari SMP, SMA, kuliah itu bahasnya sama aja, cuman membedakan apa? Pendalaman materinya. Nanti kan materi kita membahas rumah tangga perusahaan, ya sekedar misalnya di SMP sekedar teorinya aja, pengertiannya, jenis-jenisnya, terus kaitannya dengan rumah tangga produsen itu apa, gitu lah. Nanti SMA di rutin lagi, nanti ada rumusnya, rumus RTP dan sebagainya. Nanti kuliah ada lagi. Tapi kalau yang ekonomi itu nanti tergantung penjurusan. Kalian penjurusan itu nanti kuliah mau ambil geografi, sosiologi atau ekonomi. Itu misalnya kalian penjurusan memilih geografi, ya kalian selama kuliah nanti setelah semester 4 atau semester 5 kalian belajar geografi terus. Ekonomi begitu juga, sosiologi begitu juga. Saya pengen kalian kerjain halaman 233 nomor 1 PG ya, nomor 1 sampai 10 aja. 233 soal evaluasi tema 3. 1 dari nomor 1 sampai 10 yang PG itu. Ini udah. Yang belum kemana? Saya udah ya? Saya deh 1 sampai 5. 2, 3, 6, esai 1 sampai 5. Pertemuan selanjutnya kita bahas. Guys, sebelum ditutup ada pertanyaan? Gak ada? Paham semuanya? Allah. Jadi boleh pada biar di sini. Oh, boleh. Soalnya kan kalau kita dari sekarang biar Coba kalian langsung minta pusat dulu. Takutnya kayak yang asik, jadi kenapa-napa. Ya. Kalian langsung tanya sama satu isi kapan nih kan? Kalau nanti saya tanya dulu ya, ini anak-anak nanti kapan kan? Nanti saya kabarin. Nggak ada yang tanya ya, Pak? Baik, langsung aja deh penutup. Ketua kelas 2. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi terima kasih. Mohon maaf sebenarnya kalau ada pengertian atau penjelasan yang kurang mengerti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.